Jadi sebelumnya kalian pernah denger gak cerita tentang hantu yang melegenda banget saat itu? Konon guys, ada yang menyebut kalau hantu ini adalah keranda mayat terbang di malam hari. Ada juga yang bilang hantu ini berbentuk bola arwah. Ada juga versi lain yang bilang hantu ini pasukan iringan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nah, kali ini aku mau nyeritain versi dari kisah masa kecilnya Tian. Gini guys ceritanya. Sewaktu kecil, aku pernah jadi korban mitos yang berkembang kencang di masyarakat. Maklumlah, namanya juga anak kecil, gampang banget percaya hal-hal serem. Dari semua mitos yang keluar dari mulut serta telinga masyarakat, yang paling menarik itu adalah tentang setan lokal yang wujud dan keberadaannya perlu dipertanyakan. Kalau kita bicara tentang setan yang ada di daerah, maka akan banyak banget jenisnya yang hadir buat dibahas oleh kebanyakan orang. Ada Tante Kunti, Sundel Bolong, Genderuwo, Tuyul, dan lain-lain. Emang isu dan mitos itu nggak bisa dihindarin. Mungkin karena kebudayaan dan juga cara berpikir yang masih percaya hal-hal yang berbau mistis, atau barangkali hal itu emang menarik untuk diomongin. Dulu semasa SD di daerahku, Desa Gedangan, sempat muncul teror tentang setan. Sosok setan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Setan itu menjadi perbincangan antara aku dan beberapa teman di sekolah. Kami membicarakannya di tengah-tengah jam pelajaran, di waktu istirahat. Bahkan sampai pulang sekolah pun kami masih aja ngobrolin tentang setan yang baru kami dengar itu. Obrolan itu terus aja berlangsung sampai beberapa hari. Guru kami pun terkadang resah juga akan cerita itu. Bukan karena takut sih, tapi karena kami lebih konsentrasi nyeritain setan itu daripada dengerin pelajaran. Kami nggak tahu rumor setan itu sebenarnya dari mana munculnya. Tapi menarik aja gitu buat diceritain di SD ku. Jadi cerita itu berawal dari salah satu temanku. Konon tetangganya telah dihantui oleh setan tersebut. Dalam sekejap setan itu menjadi terkenal di sekolah dan beberapa SD yang lain. Terbukti ketika pulang sekolah, aku dan temanku sedang ngobrolin lagi kan. Ada anak SD lain juga yang ngobrolin setan yang sama. Jadi ya bareng-bareng aja deh kami ngobrolin setan itu. Kenapa sampai seintens itu kami ngobrolinnya? Karena kisah setan itu belum pernah didengar sebelumnya. Biasanya setan-setan yang konon ada dan kami tahu, terus kami takutin adalah setan yang kami dengar dari dongeng orang tua atau nenek kakek. Tapi lain dengan setan yang satu ini. Banyak orang tua, teman-temanku, termasuk orang tuaku sendiri gak pernah mendengarnya. Bisa jadi kisah ini berawal dari mulut seorang anak seusia kami saat itu yang mungkin berimajinasi tinggi, layaknya anak-anak. Jadi guys, setan itu bernama Lampor. Setan dengan nama dan wujud yang aneh. Dibilang aneh karena kebiasaannya nggak sama dengan setan lain, sekedar menghantui. Lampor punya cara sendiri untuk menghantui. Lampor muncul dari atap rumah, terus dia punya banyak cara untuk menakut-nakuti orang. Salah satunya dengan cara mencekik, ada juga dengan menunjukkan muka dan wujud yang menyeramkan. Banyak versi yang muncul saat itu. Tapi satu hal yang sama dari cerita Lampor adalah ia selalu mengakhiri korbannya atau orang yang ditakut-takuti dengan membungkusnya ke dalam kain kafan. Meskipun sosok Lampor itu menyeramkan, tapi dia juga punya kekurangan. Ternyata setan yang disebut Lampor itu mempunyai anatomi tubuh yang sangat aneh dan mungkin bisa dibilang sedikit lucu. Lampor memiliki tubuh yang aneh di bagian bokong. Bokongnya lancip, sehingga dia nggak akan bisa menghantui atau mengkafani korbannya jika sang korban tidur di lantai. Dikarenakan Lampor akan susah menggapai korbannya. Karena Lampor sulit, bahkan nggak bisa duduk akibat bokongnya yang lancip, kalau dia harus mencekik korbannya yang tidur di lantai, otomatis dia juga harus duduk di lantai dan pasti dia akan terjatuh. Padahal kalau Lampor cerdas nih, dia bisa aja menghantui korbannya sambil tiarap. Karena seringnya kami memperbincangkan setan itu, keresahan mulai timbul di antara kami. Kami jadi takut tidur di malam hari, ngeri dihantui Lampor, termasuk aku yang setiap malam gak mau tidur di atas kasur dan lebih milih tidur di lantai agar sang Lampor sulit menggapaiku. Isu itu berkembang sangat lama di kampungku, membuat anak-anak kampungku takut, gak berani keluar malam. Terus para orang tua yang saat itu mungkin emang takut atau senang memanfaatkan fenomena itu turut membesar-besarkannya supaya kita anak-anak gak sering keluar malam atau main di malam hari. Tapi ya guys, kalau dipikir-pikir lagi, Lampor sebenarnya termasuk setan yang baik dan bertanggung jawab. Soalnya
setiap dia menghantui korbannya sampai mati. Gak lupa dia mengkafani korbannya. Jadi pihak keluarga gak perlu repot-repot kan? Ya begitulah guys cerita masa kecil Tian. Kalau cerita masa kecil kalian gimana? Sharing dong.